Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Firman Tuhan itu yang memperbaharui kami. Amin. Memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Berkati kami semua dan berkati hamba Tuhan yang akan memulai firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Luar biasa. Ada yang bilang puji Tuhan. Semuanya itu kalau kita mereview ya saudara dalam sepekan yang telah kita lalui, sehingga boleh kita berjumpa di dalam persekutuan, bahkan di dalam ibadah kita sore hari ini, itu adalah satu kemurahan Tuhan. Dan lebih jauh lagi saudara, kita sudah memasuki bulan November. Nah, sudah tanggal berapa saudara? Tanggal 2 November ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember yang juga perayaan Natal, dan kita akan melalui tahun ini, tahun 2025, tanpa terasa satu dengan yang lain, di tengah-tengah segala kemelut mungkin, di tengah-tengah segala pergumulan yang kita alami, entah
sakit penyakit atau persoalan yang silih berganti, yang tidak pernah henti-hentinya dalam hidup ini, namun sampai hari ini boleh kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Itu adalah sesuatu hal yang ajaib. Tuhan sudah pelihara saudara dan saya, sehingga boleh kita memandang kepada Kristus di dalam segala keadaan yang ada. Oleh karena itu, tidaklah salah gereja Isa Al-Masih atau gereja kita itu mengambil satu tema besar, Be Firm in the Faith, dan subtema hari ini yaitu nasihat untuk bertekun. Oleh karena itu, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-7. Jikalau sudah semua, kita akan baca bersama-sama. Jangan saling mendahului saudara ya, tapi pelan-pelan saja sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-7, dan kita lanjutkan nantinya ayat yang ke-12, karena itu sangat penting sekali. Sudah semua katakan amin bagi semua. Puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan bahwa yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sudah semua jelas, Bapak? Belum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat untuk bertekun. Bertekun itu apa sih sebenarnya? Apa boleh? Rajin, apalagi sekarang. Apa? Rajin, ada yang bertahan, maksudnya berdiri teguh, seperti sebenarnya tema gereja besar kita itu tidak mau digoyahkan, tidak mau mundur sedikit pun. Tidak hanya saja tidak mau goyah, rajin, akan berdiri teguh, tidak mau digoyahkan dengan apapun juga, tetapi juga berjalan maju. Kalau upahnya hanya sekedar berdiri teguh, lalu stagnan dia sudah. Tetapi saudara, bertekun itu ada di dalamnya rajin, berdiri teguh, kokoh, tidak mau digoyahkan dengan apapun di dalam segala sesuatu cuaca yang terjadi dalam hidup ini.
tetapi juga dia bergerak maju. Pernah lihat orang seperti ini, saudara? Jadi orang-orang Kristen itu tidak hanya saja dia bertahan di dalam imannya, tetapi juga dia bergerak maju ke depan, bertumbuh. Artinya apa? Ada satu proaktif. Tidak hanya saja dia berdiam di tempatnya untuk mempertahankannya, tetapi dia juga proaktif. Tidak menjadi orang yang pasif dalam hidupnya. Jadi ada aktifnya, bergerak maju atau bertumbuh maju. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan di dalam bagian ini sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh siapa? Rasul Paulus kepada siapa? Kepada Timotius. Timotius ini adalah anak muda yang cukup luar biasa telah dijamah oleh Tuhan. Seorang anak muda yang punya satu kekuatan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Maka tidak heran saudaraku di dalam bagian ini Paulus itu memahami, mengerti tentang bagaimana Rasul Paulus dengan relasinya kepada Timotius ini. Ada satu relasi yang sangat spesial sekali, bukan didasarkan dari hubungan darah, saudara ya, tetapi didasarkan pada hubungan relasi oleh karena iman kepada Tuhan. Saudara punya enggak hubungan darah tetapi tidak seiman? Ada enggak, saudara? Ada. Misalnya keluarga saya itu juga keluarga agak jauh, saudara. Ada masih hubungan famili, hubungan darah, tetapi dia tidak percaya kepada Kristus. Tetapi juga ada hubungan darah, tetapi juga dilandasi dengan iman. Punya dua, hubungan secara lahiriah, secara darah ada hubungan darah, tetapi juga hubungan secara rohani, iman kepada Tuhan. Betul nggak, saudara? Tetapi saudara, di dalam bagian ini Paulus itu menekankan tidak hanya saja didasarkan pada hubungan lahiriah itu, karena hubungan lahiriah itu akan bagaimana? Akan berakhir, saudara ya. Betul enggak? Tetapi hubungan iman ini, hubungan rohani ini akan kekal selama-lamanya. Maka spesial sekali di dalam bagian ini Paulus memahami dan menyadari hal ini, dan juga ada satu relasi yang dibangun bukan atas dasar hubungan darah semata, tidak, tetapi hubungan rohani. Karena mereka sama-sama telah menerima anugerah dari Tuhan, kasih daripada Tuhan. Mereka adalah sama-sama orang yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman dari Allah. Tetapi sekarang Allah telah menangkap mereka. Bahkan Ia mau berinisiatif mengambil mereka dari belenggu dosa yang membawa kepada kebinasaan itu. Dan Allah sendiri juga yang membebaskan mereka dari belenggu kematian itu, dan memberikan mereka hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Maka saudara, di dalam bagian ini kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga tadi, di sana dikatakan bagaimana, saudara? Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun. Nah, dari ayat ini sungguh luar biasa ya. Kira-kira saudara ya, misalnya Paulus yang mengingat tentang Timotius di dalam segala keadaan yang dia alami, kira-kira dia melupakannya enggak, saudara? Siapa Timotius ini? Muda lagi, nggak ada hubungan darah. Buat apa diingat? Betul nggak, saudara? Mestinya, saudara. Tetapi tidak dengan demikian, saudara. Dengan realita yang kita baca melalui kebenaran firman Tuhan, Paulus katakan,
Aku selalu mengingat, bahkan mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allah. Ada satu partner, sekalipun partner itu masih muda, saudara, tetapi cukup dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Makanya saudara, seseorang itu tidak dinilai secara dewasa, ya puji Tuhan ya. Kalau umpamanya seseorang itu sebenarnya bertumbuh di dalam imannya, oleh karena juga umur bertambah, betul nggak saudara? Tetapi tidak serta-merta demikian loh saudara. Kadang-kadang ada orang yang sudah bertumbuh dewasa secara lahiriah, tetapi tidak menunjukkan pertumbuhan dewasa. Masih suka ngambek saudara. Pernah menyaksikan demikian? Makin suka, bukannya bertambah umur, seharusnya bagaimana? Bertambah mengucap syukur dan setia kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, yang keluar saudara, bukannya dia bertekun, malah apa? Kerjanya sungut-sungut, sambatan saudara. Sungguh loh saudara. Mestinya tambah umur, tambah bagaimana? Tambah setia, tekun kepada Tuhan. Betul nggak? Ini loh contohnya seorang Timotius yang masih muda dan disaksikan oleh siapa? Oleh Rasul Paulus. Itulah keadaan yang terjadi, realita yang terjadi di dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan itu. Keadaan ini saudara, kalau saudara melihat latar belakang ini saudara, zaman mereka itu adalah zaman sesuatu hal yang menakutkan sebenarnya. Bagaimana tidak saudara? Bahwasanya pada zaman itu ketika seseorang menaruh iman kepada Kristus, maka mereka itu tidak hanya saja dianiaya secara fisik oleh kekaisaran Nero atau zaman itu kaisar Romawi saudara. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus itu tidak jarang mereka itu dibawa di dalam apa? Gelanggang pertandingan. Gelanggang pertandingan itu bukan bertanding dengan berlomba lari saudara. Tapi ketika mereka menemukan iman kepada Kristus, maka diadu dengan siapa? Binatang buas loh saudara. Kira-kira saudara, hal itu mudah enggak saudara? Gampang enggak seperti itu? Itulah tantangan pergumulan yang terjadi zaman itu saudara. Mungkin zaman kita berbeda persoalannya, betul enggak saudara? Kalau mereka dulu, oleh karena iman mereka kepada Kristus, maka pastilah mereka dianiaya, dipersekusi. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang itu. Dikucilkan, tidak hanya saja dikucilkan, dicemooh, dihina loh saudara. Dijauhkan dari secara sosial. Enak enggak orang seperti itu saudara? Walah saudara, kalau umpamanya di tengah-tengah komunitas yang selama ini bergaul enak sekali, oleh mungkin sama-sama saudara ya. Tetapi sekarang ketika dia beriman kepada Kristus, maka bagaimana? Sudah mulai dibatasi. Tidak hanya saja dibatasi, tetapi diputuskan hubungannya satu dengan yang lain. Enak enggak seperti itu? Gak enak. Mulai hati ini bagaimana? Kalau umpamanya sudah dibatasi hubungan sosial itu saudara, dengan satu kelompok yang satu dengan yang lain, sudah mulai itu berujung kepada siapa saudara? Kesulitan ekonomi, betul enggak? Yang dulu punya relasi secara bisnis, pekerjaan, sekarang bagaimana? Sudah mulai diputus. Dan endingnya kalau tidak bekerja bagaimana? Fulusnya tidak ada yang masuk. Jadi mikir loh saudara, ketika beriman kepada Tuhan itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah saudara. Seperti yang mudah kita ucapkan, tidaklah demikian saudara. Pada zaman itu adalah sesuatu hal yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Kita perhitungkan dengan sungguh-sungguh. Maka tidak heran di dalam bagian ini sudah dibatasi, sudah diputuskan, bahkan diijak, dihina, dianiaya dan segala macam, dipersekusi. Sekarang diperlombakan dengan binatang buas. Itu akan mempertaruhkan apa? Nyawa mereka.
Kalau ditanya sama kita gampang tak sore itu? Hah? Gak gampang, gak gampang. Tetapi saudara, berbeda pergumulan mereka dan tantangan yang kita hadapi dengan kita sekarang. Betul? Kira-kira tantangan kita zaman sekarang ini apa? Yang mengancam iman kita, yang bisa menggoyahkan iman kita, sehingga mulai kita kendor di dalam ketekunan kita untuk mengiring Tuhan. Kira-kira apa? Apa kalau zaman sekarang? Ya mungkin ada yang bilang ada handphone, yang kadang-kadang secara tidak sadar kita, kerinduan kita seharusnya membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, sudah mulai berkurang. Waktu kita tersita dengan apa? Handphone. Handphone itu sendiri sebenarnya tidak ada masalah, saudara ya. Jangan dikira itu adalah sesuatu hal yang itu loh, yang menakutkan, punya tanduk, saudara menakuti kita, enggak. Tetapi jikalau kita salah menggunakannya, saudara, maka ini menjadi apa? Bahaya untuk mengikis iman kita secara pelan-pelan. Tidak hanya saja mengikis iman kita, tetapi juga mengikis apa? Relasi kita satu dengan yang lain. Coba bayangkan, kalau umpamanya saudara makan di rumah makan atau di restoran sekarang bagaimana? Hah? Saudara gimana? Mukanya ngobrol, tetapi apa? Matanya di mana? Handphonenya masing-masing. Atau di rumah saja, saudara ya. Pas di ruang tamu Bapak Ibu. Di ruang tamu lagi nonton bareng atau apa. Kira-kira dipergunakan momen itu untuk ngobrol atau handphonenya masing-masing? Nggak tahu. Yang jauh seolah-olah dekat, yang dekat justru apa? Jauh banget. Tantangan kita itu beda, saudara. Pergumulan-pergumulan kita yang saat ini menantang iman kita itu berbeda dengan zaman mereka. Tetapi saudara, sama-sama punya persoalan. Entah itu sakit penyakit yang kadang-kadang menguras tenaga pikiran kita, yang pada akhirnya, bahkan pada ujungnya, karena tidak pernah berujung dengan sembuh, saudara. Biasanya apa? Mulai hati kita meragukan tentang apa? Tuhan di dalam hidup kita. Terus lama loh Pak, kakiku ini loh, linu-linu, punggungku itu nggak pernah henti-hentinya wes, persendianku itu loh Pak. Ya mungkin faktor umur harus kita sadari, semuanya itu akan muncul, tetapi tidak membuat kita menjadi apa? Undur di dalam iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Seharusnya, saudara. Betul nggak, saudara? Itu baru sakit penyakit, saudara. Belum lagi apa? Tantangan apa? Ekonomi, kebutuhan yang kita butuhkan, perlukan hari demi hari, saudara. Yang tidak jarang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Yang membuat kita semakin berkurang lagi untuk bertekun mengiring Tuhan, bahkan di dalam hidup kita. Bagian ini, saudara, Paulus mengingatkan dan melihat, menyaksikan bagaimana Timotius di dalam segala cuaca yang dialami dalam hidupnya, di dalam segala peristiwa yang dialami, baik yang berkelimpahan maupun apa? Kekurangan, ia tetap menunjukkan kesetiaannya dan ketekunannya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada pendeta? Bukan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin, saudara. Pendeta itu jangan dijadikan idol ya, saudara ya. Ya. Karena suatu saat pendeta itu tidak ada, maka nggak ada pendeta anugerah, ngapain aku beribadah? Ojo, saudara ya. Mungkin karena aku
Mungkin ini ya pujian saja saudara. Mungkin aku rutin besu perhatian. Kadang kalau nggak ada Pak Anugrah loh, aku nggak datang beribadah kepada Tuhan. Buat apa? Nggak ada dia kok. Nah ini masalah saudara. Seolah-olah yang menentukan untuk kita bertekun kepada Tuhan beribadah siapa? Pendetone saudara. Jangan. Maka di dalam bagian ini dia menemukan iman yang teguh itu. Iman yang kokoh itu kepada siapa? Timotius. Dan iman itu ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Orang-orang yang dekat dengan dia. Terutama siapa? Dikatakan tadi, ada nama 2 wanita yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Namanya siapa saudara? Lois, yang adalah nenek dari siapa? Timotius. Dan juga Eunike, yang adalah mama daripada siapa? Siapa? Dari Timotius. 2 orang ini telah meninggalkan legacy. Apa itu legacy sih? Apa itu legacy? Warisan. Warisan apa saudara? Warisan rumah yang banyak? Ya puji Tuhan saudara, kalau meninggalkan warisan rumah yang banyak, atau warisan duit, atau warisan emas batangnya, puji Tuhan juga, tidak masalah saudara. Tetapi kedua orang ini saudara, wanita yang kuat dan gagah ini saudara, telah mereka meninggalkan legacy, yaitu legacy iman, warisan iman kepada siapa? Kepada Timotius, yang setia mereka ajari, yang setia mereka didik, yang tidak pernah bosan-bosannya. Mungkin ketika mereka beribadah lalu mereka mengajak siapa? Timotius beribadah. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan lalu mereka ajarkan kembali kepada siapa? Kepada Timotius. Ketika mereka penginjilan lalu mereka menginjili juga Timotius. Ketika mereka bersekutu lalu ada persekutuan yang indah, bukan berantakan saudara, tapi persekutuan yang indah dengan siapa? Timotius saudara. Ketika mereka melakukan penyembahan, mereka menyembah bersama-sama dengan anggota keluarga mereka. Ketika mereka melayani dengan hati yang tulus murni, dan disaksikan oleh siapa? Oleh Timotius hal demikian. Sehingga apa? Ya, luar biasa ya. Makanya visi misi gereja Isa Al-Masih itu saudara melangkah lebih dekat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa saudara? Ada 5 itu melalui apa? Apa? Pemuritan. Apalagi saudara? Apa saudara? Ada penyembahan. Yang ketiga apa saudara? Persekutuan. Yang keempat apa? Pelayanan. Dan yang terakhir apa? Penginjilan. Saudara, kadang-kadang saya merenungkan saudara ya. Kira-kira Ibu Lois ini saya katakan Ibu Lois saudara. Ketika dia mengajari tentang firman Tuhan kepada Ibu Eunike saudara. Kira-kira gampang enggak saudara? Pasti mungkin dia mengalami satu kesulitan. Betul enggak saudara? Betul enggak? Dia ngajari, Lois mengajari Eunike ketika mereka mendengar firman Tuhan dari Paulus. Gampang enggak saudara? Tidak gampang. Saya percaya bahwa ketika mereka diajari atau menerima firman Tuhan, ono juga kadang-kadang mungkin hati mereka udah capek loh Pak, apa gitu. Tetapi ada semangat mereka untuk tetap setia pada pengajaran firman Tuhan itu, saudara. Mereka bertekun, beribadah kepada Tuhan, mendengar para rasul yang menyampaikan firman Tuhan, memperdengarkan tentang Kristus yang telah mengasihi mereka. Ono hujan kira-kira Bapak Ibu? Ada hujan enggak waktu itu juga? Ya pasti masih di Asia bukan, betul enggak? Ya ono hujan, ya ada panas ketika mereka ibadah, tetapi tidak membuat mereka menjadi malas oleh karena hal-hal yang demikian. Kira-kira mereka juga mengalami kesulitan seperti kita hari ini? Sulit? Ya pastilah, kalau zaman dulu nggak gampang yang kendaraannya, betul nggak saudara? Kalau nggak ada kendaraan, apa yang mereka pakai?
Menurut salah satu toko yang beberapa waktu yang lalu pemilu, saudara, apa kendaraan yang paling utama itu apa, saudara? Ini guyonan, katanya kaki, saudara. Transportasi itu, saudara, kaki katanya. Tapi setidaknya Tuhan perlengkapi mereka dengan kaki untuk apa? Berjalan menuju tempat ibadah atau pembelajaran Alkitab. Mereka tidak menjadikan semua kesulitan itu menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan, karena mereka sangat sadar dan sangat tahu siapa yang mereka percaya. Amin, saudara. Saudara kira-kira tahu enggak yang kita percaya itu? Siapa pribadi? Iya benar, Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang bagaimana yang telah mengasihi saudara dan saya? Kasihnya itu seperti apa? Kasihnya yang menyerahkan dirinya, bahkan mengorbankan dirinya kepada orang-orang yang tidak layak untuk dikasihani, termasuk saya. Masa nggak ada perasaan kita sih, saudara? Ketika mungkin hujan saja di dalam perjalanan kita sudah ngomel sama Tuhan. Ketika kita mengalami satu kesulitan dalam hidup kita, sudah bersungut-sungut, bahkan sambatan kepada Tuhan. Maka di dalam bagian ini yang melihat ada dua wanita ini yang telah meninggalkan legasi warisan iman. Dan di tengah-tengah tantangan itu mereka juga belajar untuk tekun, untuk mengajari mereka satu dengan yang lain. Mereka bertekun di dalam pengajaran itu, persekutuan, pelayanan, penginjilan, bahkan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, semua yang terjadi dalam hidup mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi itu, mereka tetap berdiri kokoh, teguh, saudara. Tidak hanya saja teguh berdiri, tetapi juga mereka melangkah lebih maju, saudara. Tidak hanya saja mereka bertahan supaya tidak mudah goyah, tetapi mereka maju, melangkah maju untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Hebat, saudara. Maka saudara, Paulus memakai satu gambaran, ada dua gambaran yang dia pakai. Yaitu apa? Seorang prajurit. Prajurit itu bagaimana? Kira-kira mereka itu diperlengkapi enggak, saudara? Dengan alat-alat sebelum berperang, saudara? Diperlengkapi enggak? Diperlengkapi. Tidak hanya saja latihannya, perlengkapan perang itu, jikalau mereka berperang pasti diberikan kepada mereka supaya tidak mati konyol, saudara ya. Dan harus prajurit itu harus memakai semua perlengkapan itu ketika mereka berperang. Dan prajurit itu tidak hanya saja dia menjaga pos, saudara ya, untuk bertahan, tidak, saudara. Prajurit itu maka dia juga akan maju. Dan prajurit itu yang ada di dalam pikirannya apa, saudara? Kira-kira apa? Yang ada di dalam pikiran mereka? Menyerah atau menang? Kira-kira mana, saudara? Nggak ono kata menyerah itu, saudara. Yang ada di dalam pikirannya kemenangan, meraih kemenangan. Contoh yang kedua, gambar yang kedua apa, saudara? Olahragawan. Hal yang sama, saudara. Olahragawan itu apa? Dia harus berjuang, betul nggak, saudara? Tidak hanya saja, wah, ono nanti hadiah depan, tetapi aku diam saja. Nggak ada itu. Olahragawan itu harus menjaga tubuhnya fit, supaya fit dan rutin untuk berlatih. Dan ketika hari H, dia harus taat aturan-aturan yang ada. Dan dia harus berlaga dengan sportif. Kalau enggak, saudara, maka dia didiskualifikasi, saudara. Tetapi yang ada dalam pikiran mereka sampai harus mereka apa? Mengakhirinya dengan kemenangan atau garis akhir. Kalau umpamanya hal yang berlari misalnya. Saudara lihat, saudara.
Di dalam bagian ini dia melihat, menyaksikan hal itu yang dilakukan oleh Timotius. Iman itu begitu kokoh, kuat, dan itu diaplikasikan di dalam keseharian. Maka itu adalah satu kesukaan daripada siapa? Daripada Rasul Paulus, ya, yang mengatakan di dalam ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Puji Tuhan. Maka sekarang dia beralih, ya, yang mengatakan di dalam ayat yang ke-6, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara, ini loh saudara. Kan dulu itu otomatis tantangannya berbeda dengan tantangan kita zaman sekarang ini. Betul saudara? Tadi itu kalau mereka beriman kepada Tuhan, maka Kaisar Nero atau Kaisar Romawi itu akan apa? Mereka bisa dikucilkan, dianiaya, dipersekusi, bahkan diadu dengan binatang buas, saudara, ya. Sekarang bagaimana iman mereka? Apakah mereka menjadi undur? Tidak. Maka dikatakan tadi, roh itu, roh yang diberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan untuk menghadapi tantangan yang demikian, tetapi roh berani, roh yang berani. Bagaimana saudara? Masih berani menghadapi tantangan kehidupan ini? Kita berani itu karena apa? Ada Allah di pihak saudara dan saya. Bukan berani oleh karena berani buta, saudara, berjalan di dalam kegelapan, bukan. Tetapi kita berani, kita berjalan di dalam kebenarannya, dan Allah di pihak kita. Tidak hanya saja di pihak kita, tetapi Allah itu juga yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Ini loh saudara, yang menjadi kekuatan kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami badai dalam kehidupan ini, realita yang silih berganti, entah cuaca yang menyenangkan atau cuaca yang tidak menyenangkan, sakit penyakit yang mungkin tidak pernah kunjung sembuh, kesulitan yang kadang-kadang tidak pernah berhenti silih berganti dalam hidup ini, kita berkata, Tuhan, aku tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau, karena saya tahu dan saya yakin bahwa Engkau adalah di pihak kami, dan kami berjalan di tengah-tengah pergumulan ini, dan kami di depan kami, pasti kami akan mendapatkan kemenangan. Amin. Maka saudara, ditutup dengan ayat yang ke-12 tadi. Paulus katakan di dalam kesaksiannya, yang mengatakan, saudara apa? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Nah, malu itu saudara, kalau umpamanya malu itu sebenarnya di dalam bagian ini maksudnya apa? Misalnya ya, seseorang ketangkap oleh karena menjual narkoba, itu seharusnya apa? Malu toh, betul lah seharusnya. Itu karena membawa aib, karena menjual barang terlarang, betul lah saudara. Misalnya yang kedua, ada seseorang yang bertengkar mulut, bahkan bertengkar secara fisik sampai bonyok temannya sudah. Maka mereka akhirnya apa? Ditangkap lalu dipenjarakan. Nah, yang melakukan kekerasan itu saudara, maka itu adalah membawa aib sebenarnya. Betul enggak? Betul? Atau ada seseorang yang mengambil yang bukan hak miliknya, lalu diperkarakan, dan jadilah dia terdakwa dan tersangka, dan akhirnya apa?
Ya penjara loh saudara. Betul enggak? Maka itu membawa aib, dan memang benar aib dan memalukan karena tindakannya yang tidak benar. Nah, di dalam bagian ini Paulus itu berkatakan gini loh. Saya ini kan ditangkap bukan mencuri, bukan juga karena aku menjual barang terlarang kalau bahasa kerennya sekarang ini, bukan juga karena aku bertengkar atau berkelahi, bukan juga saya membuat onar atau juga saya membuat sesuatu hal yang tidak benar, tetapi saya ditangkap bahkan sampai di penjara oleh karena berbuat kebenaran. Oh siapa? Memberitakan kebenaran Kristus itu. Maka dia mengatakan, aku tidak malu hal itu. Karena itu bukan menjadi aib. Karena hidupku berjalan di dalam kebenaran. Maka seharusnya apa? Sekalipun aku di penjara, tetapi hal itu bukan menjadi aib bagiku, karena hidupku adalah melayani Kristus dan sesat. Terkecuali kalau Paulus dia ambil istrinya orang sudah di penjara, ya itu aib saudara ya. Maka sekarang dia mengatakan di dalam bagian yang sangat jelas, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga kapan, saudara? Hingga pada hari Tuhan. Dahsyat. Saudara itu tidak hanya saja dijadikannya sebagai umatnya, tetapi dipeliharakannya. Saudara merasa dipelihara oleh Tuhan gak? Hah? Hari ini aja saudara ya, kalau umpamanya kita bisa lewati dari Januari sampai hari ini saudara, di dalam segala problematikanya, itu adalah satu kemurahan Tuhan yang menjaga iman saudara di tengah-tengah ketidakberdayaan saudara dan saya oleh karena faktor usia dan mengalami kelemahan tubuh, tetapi hatinya menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Itu satu pemeliharaan Tuhan. Jikalau saudara di tengah-tengah segala problematika kehidupan ini masih saudara setia beribadah, setia untuk mendengarkan firman-Nya, bahkan setia untuk bersekutu, tidak hanya saja bersekutu di dalam gereja Tuhan, di dalam ibadah, tapi bersekutu di dalam rumah kita, lalu mengajari anggota keluarga kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Bukankah itu satu pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Satu kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dia tetap menjaga hati saudara dan saya supaya tidak ikut dunia ini. Dia tetap menjaga hati saudara, menjaga iman kita kepada Tuhan di dalam segala dinamikanya, supaya saudara tidak terperosok di tengah-tengah kegelapan dunia ini, dan saudara mengalami apa? Kebangkrutan. Saudara, ini adalah satu hal yang kita syukuri dalam hidup kita. Siapa yang bisa mampu bertahan dalam iman? Yang di tengah-tengah dunia ini banyak sekali godaan dan tawarannya, saudara. Mana yang saudara pilih? Hari ini beribadah ataukah pergi ke tempat yang lain, yang pada akhirnya saudara bisa mengabaikan bahkan melupakan ibadah? Tentu saudara, Tuhan tuntun hati saudara untuk apa? Memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah itu untuk menuntun kita, mendengarkan firman Tuhan itu, membimbing kita. Tidak hanya saja membimbing kita, tetapi juga memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi juga tidak hanya saja memberikan kekuatan kepada kita, tetapi memperbaharui paradigma kita hari ke hari. Kadang-kadang banyak orang itu, saudara, mereka pikir masih panjang waktunya, betul tak?
Sehingga aduh besok kami beribadah. Iya kalau masih ada waktu hari esok. Betul enggak? Siapa yang tahu? Ada yang tahu hari esok? Ono yang itu loh saudara, sedang duduk aja udah hilang kok. Boro-boro besok saudara. Enggak ada yang tahu. Itu sebabnya pergunakanlah waktu kita untuk terus bertekun, bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena kita berkata, kapan waktunya aku sudah siap. Dan ketika kita dijemput oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan aku belum siap loh. Akhirnya apa? Kita menghadapi ketika kita dijemput olehnya di dalam ketakutan. Tetapi justru ketika seseorang siap ketika Tuhan datang, dia berkata, puji Tuhan. Itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Sesuatu hal apa? Yang disambut dengan penuh sukacita. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang mengabaikan hari-harinya, melupakan hari-harinya, bahkan kesempatan demi kesempatan untuk mendengarkan firman, bersekutu dengan anggota keluarganya, menyembah Tuhan di dalam setiap kesempatan. Mereka lupakan, abaikan. Mereka berpikir masih panjang, masih ada waktu. Hati-hatilah. Paulus katakan, Tuhan pasti pelihara kita di dalam segala keadaan. Jangan berkecil hati dan menjadi putus asa. Jangan. Ya katakan tadi, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa untuk apa? Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bersemangatlah untuk melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan, oleh karena pengenalan kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu perbuatan kita tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Justru itu, bersemangat, kobarkanlah semangat kita. Sekalipun kondisi kita tidak memungkinkan secara lahiriah, tetapi hati kita setidaknya, saudara, kalau mungkin yang lemah tubuhnya, setidak-tidaknya bisa dia berbuat sesuatu. Apa itu? Setidaknya bisa dia berdoa. Betul enggak? Maka tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak apa? Bertekun, mengiring Tuhan. Dengan apakah kita membalas kasihnya? Selain untuk setia dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya di dalam setiap hal yang kami alami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kiranya Tuhan terus mendorong kami untuk memandang kepada Kristus yang telah mengasihi dan telah melayani kami. Dan biarlah kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seterusnya kami serahkan kepada Ibu Daniel yang akan menyampaikan warta gereja. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang seringkali banyak sekali ujian, tetapi kita mau tetap tekun bukan tidak berputus asa dan mundur dari segala semuanya, tetapi kita mau aktif, tetap melangkah setia maju melayani Tuhan. Amen. Karena Dia Allah yang tak terbatas, yang selalu memelihara dan menyertai kita. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih mewakili jemaat dan majelis Gereja Tengger kepada Bapak Anugerah Raya. Tuhan Yesus memberkati. Imanku